titik berat. Apa itu titik berat? Setiap benda terdiri atas partikel-partikel yang masing-masing memiliki berat. Resultan dari seluruh berat partikel disebut gaya berat benda. Nah, titik tangkap gaya berat inilah yang dinamakan dengan titik berat. Untuk menentukan besarnya titik berat bisa dilakukan dengan percobaan. Nanti kita akan lakukan percobaan seperti yang ada di buku. Nah, dari percobaan kita dapat menghitung besarnya titik berat ya dengan konsep misalnya begini ya. Nah, titik berat itu kita harus misalnya di sini ini titik berat. Nah, semua benda itu punya titik beratnya, manusia juga punya, karena manusia juga punya berat. Nah, bagaimana menghitung besarnya resultan dari titik berat ini? Ini dari percobaan, nanti Anda akan lakukan percobaannya. Besarnya titik berat kita hitung dengan konsep, karena dia ada sumbu X dan sumbu Y, maka besarnya titik berat kita lambangkan dengan X0. Di sumbu X dia besarnya adalah beratnya untuk keadaan berat di sembarang titik yang pertama dikali dengan posisi pertama ditambah berat kedua, posisi kedua dibagi dengan, dan seterusnya itu ya, dibagi dengan berat 1 tambah berat 2 dan seterusnya. Begitu juga di sumbu Y. W1 Y1 tambah W2 Y2 per W1 tambah Y2. Atau secara matematis bisa kita buat titik berat itu besarnya adalah jumlah berat benda dikali dengan jaraknya di sumbu X dibagi dengan beratnya, jumlah beratnya, dan posisinya di sumbu Y adalah jumlah dari berat benda dengan Y benda per beratnya itu secara matematik. Nah, karena berat ini adalah massa kali gravitasi, maka bentuk lain titik berat ini juga bisa kita tulis ya, X0 massa kali gravitasi. Massa kali gravitasi, gravitasi di mana saja sama, akhirnya kita turunkan persamaannya. Bisa juga kita hitung massa kali Xm per Mn. Nah, ini kalau untuk massa yang diketahui. Nah, gitu. Artinya jika ditemukan di soal kita tidak ada beratnya tapi massanya, nah bentuknya juga bisa dihitung seperti itu. Kemudian nanti juga titik berat itu pada keadaan yang hanya ada luasnya ya, untuk benda-benda homogen berdimensi 3, bisa juga volumenya. Nanti kalau dia volume tinggal ganti sigma Vn Xn per Vn volume ya. Y0-nya juga demikian, sigma Vn Yn per Vn. Ini kalau volume. Dan ada luas, udah bisa luas ya, sigma An Xn per N. N itu banyaknya berapa nanti. Nah, itu untuk titik berat.
benda dengan ini 3 dimensi, ini 2 dimensi, ini beratnya, ini masanya. Nah, semuanya itu untuk menentukan benda itu bisa kita hitung dia labil, bisa kita lihat keseimbangannya nanti, apa benda itu keseimbangannya stabil, labil ataupun netral. Nah, bentuk-bentuk lainnya seperti ini kita bisa lihat pada contoh soal nanti ya. Ibu akan berikan 1 buah atau 2 buah contoh soal nanti biar Anda lebih bisa memahaminya. Ibu berikan yang 1 pada massa benda. Ini kita inikan dulu. Jadi kita ulangi kembali. Pengertian titik berat itu adalah titik tangkap gaya berat, ya. Gaya berat yang bagaimana? Karena setiap benda terdiri atas partikel-partikel yang masing-masing memiliki berat. Nah, resultan dari seluruh berat benda itu disebut dengan gaya berat. Nah, titik tangkap itulah yang dikatakan dengan titik berat benda. Oke, kita lihat contoh soal. Ya, untuk benda-benda pejal homogen, Anda bisa lihat di buku-buku ya, ada beberapa ditampilkan di situ. Kalau dia berdimensi 3 ya, kalau tadi berdimensi 3 pakai volume ya. Di sini kita bisa lihat contohnya prisma pejal ya. Pada prisma pejal, Y0-nya itu setengah dari panjangnya. Nah, nanti kita lihat dulu lah contoh soal untuk keadaan yang pertama. Contoh soal kalau masanya diketahui ya. Contoh soalnya dibacakan saja. 4 buah partikel diletakkan pada sistem koordinat Kartesian sebagai berikut. Jika masanya 2 kg di 00 ya, jadi di koordinat Kartesian diketahui. Di sini di koordinat 00 masanya 2 kg. Yang pertama ya. Yang kedua di 0,2 berarti di sini ya. Kalau kita ambil ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini 2. 0,2 masanya 3 kilo. Kemudian pada koordinat yang ketiga di 2,2 masanya 4 kilo. 1, 2, 3, 4 ya. Ini X, ini Y. Ya, di yang pertama jika masanya 2 kilo, koordinatnya 0,0. Yang kedua masanya 3 kilo, koordinatnya 0,2. Yang ketiga masanya 4 kilo, koordinatnya 2,2. Yang keempat masanya 5 kilo, koordinatnya 4,0 ya. 2,2 sudah, 2,2 di sini ya, kemudian 4,0. Nah, ini ada kira-kira beginilah bentuknya ya. Nah, di mana titik berat benda ini? Nah, kita bisa lihat bahwa massa pertama ini, massa kedua ini, massa ketiga, massa keempat. Nah, X1-nya ini, Y1 ini, X2, Y2, X3, Y3, X4, Y4. Nah, kalau kita mencari koordinat titik beratnya, lambangnya X0 di sumbu X, titik beratnya adalah sigma M, N tadi ya, XN, M, jumlahkan M-nya ya. Hasilnya adalah 2, X1-nya 0 ya, tambah, kalau kita buat dulu boleh, M1, X1 tambah M2, X2 tambah M3, X3 tambah M4, X4 bagi dengan M1 tambah M2 tambah M3 tambah M4. Hasilnya adalah M1-nya tadi 2 kali 0, X1-nya tambah M2-nya 3, X2-nya juga 0, M3-nya 4 dikali dengan itu
X3 nya 2, M4 nya ada 5 kali dengan 4 bagi dengan 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Hasilnya ini 0, ini 8 tambah 20 bagi berapanya 5 tambah 5 14 ya. 14 berarti X0 nya sama dengan 28 per 14 sama dengan 2 ya. Itu tidak dijelaskan 2, di koordinatnya 2 aja ya. Oke, Y0 nya M sigma M YN M1 Y1 tambah M2 Y2 tambah M3 Y3 tambah M4 Y4 per M1 tambah M2 tambah M3 tambah M4. Hasilnya 1 tadi 2 kali 0 ya, Y1 nya 3 kali 2 tambah 4 kali 2 tambah 5 kali 0 dibagi dengan 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Hasilnya berapa? Ini 0, 6 tambah 8 per 14. Jadi hasilnya 1 ya. Berapa koordinatnya? Hasilnya adalah pindah ke atas ya. X0, Y0 berarti titik beratnya adalah 2,1. Ini titik beratnya 2 di sini, 1. Inilah titik beratnya. Tuh kira-kira ya, kira-kira penjelasannya kalau dibilang di situ satuannya dalam senti, ya, berarti ini 2,1 cm. Nah, itu aja mengenai titik berat. Contoh soal yang lain mungkin pada bidang apa, dicontohkan satu lagi yang bisa Ananda pahami. Bentuk lainnya pada sistem bola pojal homogen. Ya, ini sudah ya, bisa dipahami. Nah, nanti tinggal membagi, tinggal masukkan angka dan jumlah masanya dengan X dan Y. Oke, mungkin lebih paham. Kita buat contoh soal satu lagi. Soal satu lagi, yang kedua, soalnya suatu sistem benda pejal homogen, seperti gambar. Nah, tentukan titik beratnya. Jadi ada gambar begini kira-kira. Ini diameternya 14 cm. Nah, kira-kira begini ya. Ini tingginya 10 cm, ini diameternya 14 cm, ini 4 cm ya. Nah, itu aja yang diketahui. Oke. Nah, bagaimana kita menentukan? Nah, karena ini dia bola pejal. Bola pejal itu bisa kita lihat pada bukan bola pejal, ini silinder pejal, ini ada kerucut ya. Nah, kalau silinder pejal untuk tinggi untuk titik berat di sumbu Y itu setengah dari tinggi. Jadi kalau untuk keadaan seperti ini, silinder pejal, titik beratnya itu ada ketentuan. Nanti ketentuannya bisa Anda lihat di buku, dihafalkan ya. Ini setengah tingginya.
Kemudian kalau prisma pejal juga setengah dari panjang prismanya. Kemudian ada beberapa Ibu sampaikan di sini. Yang pertama tadi ya, titik berat pejal, titik berat benda pejal homogen berdimensi 3. Contoh yang pertama prisma pejal, Y0-nya bisa setengah dari panjangnya. Kemudian silinder pejal, titik beratnya di sumbu Y itu setengah tinggi, karena ini nanti dari bawah kita menghitungnya pakai sumbu Y. Kemudian limas pejal beraturan, 1/4 dari tingginya. Kemudian ada kerucut pejal, nah seperti ini kerucut pejal. Ini kalau kita menentukan Y0-nya, ini sudah ada ketentuannya menghitung Y0-nya 1/3 tinggi gitu. Nah, tidak dijumlahkan, tetapi sudah ada ketentuan dihitung orang jika kerucut pejal itu 1/3 tingginya. Kemudian setengah bola pejal. Setengah bola pejal itu 3/8 jari-jarinya, 3/8 jari-jarinya. Kemudian untuk yang bidang homogen, nah contohnya kalau dia segitiga biasa itu setengah tinggi. Kemudian jajar genjang, belah ketupat, bujur sangkar, persegi panjang juga setengah tinggi. Kemudian juring lingkaran, juring ya, itu 2/3 jari-jari kali tali busur bagi dengan busur. Ya. Kemudian segitiga setengah lingkaran, nah itu 4/3 jari-jari dibagi dengan pi. Nah itu. Kemudian yang berupa selimut ruang, kulit prisma. Kulit prisma Y0-nya bisa setengah panjangnya. Kemudian kulit silinder tanpa tutup itu setengah tinggi. Ya. Kulit limas 1/3 dari diagonalnya kali diagonal bidang dan diagonal ruangnya ya. Nah, kulit kerucut juga 1/3. Kulit setengah bola, setengah jari-jari. Nah, ini beberapa bentuk titik beratnya di sumbu ini. Kemudian ada lagi titik berat benda homogen berbentuk garis. Kalau dia garis lurus, kalau garis lurus begini, maka X0-nya yang bisa kita lihat di situ setengah panjangnya. Udah langsung otomatis itu ya. Contohnya nanti akan diberikan. Dan busur lingkaran, tali busur per busur dikali dengan jari-jari. Kemudian busur setengah lingkaran 2 kali jari-jari dibagi dengan pi. Oke, kita lihat contoh soal ini dulu ya. Ini berapa titik beratnya? Kembali lagi ke soal, berapa titik berat dari benda ini? Nah, kita ke konsepnya, ke rumus itu. Keadaan seperti ini, kita akan menghitung titik berat sistem ya di sumbu Y. Titik berat itu cenderungnya pada sumbu Y ya. Nah, pada sumbu Y kita di sini karena dia bola pejal gitu, maka kita pakai konsep biasanya yang dihitung orang adalah dari sumbu Y, dari bawah ya. Sigma volume ya, karena dia ini titik beratnya berdasarkan ini, kalau dari soal tadi ya, karena dia benda silinder pejal berarti volumenya yang kita ini kan ya, volume benda N kali dengan Y N per Vm. Oke. Nah, itu konsepnya. Tinggal kita masukkan. Tadi ada 2 bidang di sini, silinder pejal dan kerucut pejal. Kita tentukan dulu yang mana yang benda 1. Benda 1 silinder pejal. Nah, silinder pejal berarti kita volume benda 1, kemudian Y1-nya. Volume dari silinder, nah ingat aja rumus silinder apa? Luas alas kali tinggi ya kan, pi r kuadrat kali tinggi, pi r kuadrat kali t ya. Pi nya tadi 22/7 aja ya kita pakai, r nya karena tadi ini 14 berarti jari-jarinya 7 kali 7 berarti dia 22 kali 7 ya, 154. Y1-nya
Karena ini silinder pejal, Y1-nya silinder pejal tadi menghitung titik beratnya adalah setengah tinggi. Setengah dari tingginya 10 cm. Setengah dari 10 cm, berarti 5. Tinggal nanti masukkan. Y0-nya adalah V1Y1 tambah V2 Y2 Y1 tambah Y2. V2 bangun 2. Bangun 2 apa? Benda 2. Benda 2-nya apa? Kerucut pejal. Nah, kerucut pejal volumenya apa? Volume kerucut pejal. Kerucut pejal volumenya sepertiga pi R kuadrat kali tinggi. Pi R kuadrat kali tinggi. Sepertiga kali 22/7 kali R kuadrat. R-nya 7 kali 7 kali tingginya tadi 4 cm. Jadi ini habis 22 kali 7 kali 4 ya. 4 kali 4 berarti 16. 1, 2, 616 ya. Bagi 3 per 3. Maka Y2 nya kalau untuk kerucut itu sepertiga tinggi kalau dia kerucut pejal. Ya, untuk benda ini yang untuk silinder, ini yang untuk kerucut. Nah, untuk kerucut sepertiga tinggi. Seperempat tinggi ya. Seperempat tinggi kalau kerucut. Seperempat tinggi untuk kerucut pejal. Berarti seperempat kali 4, 1 cm, ya kan? Nah, karena yang dihitung titik beratnya dari sumbu Y tentu dari bawah sini. Nah, yang titik berat kerucut saja 1 cm dari ini kan ini 4 cm, berarti 1 cm di sini dia. Nah, karena dia berada di atas dari silinder, maka ditambah dengan tinggi silinder. Jadi dia 11 cm. Oke, kita masukkan ke persamaan, tinggal masukkan 154 ya, volumenya 154 kali dengan 5 tambah ya kan? Ya, tambah V2-nya 616 berarti 25 ya. Apa itu? 154. Kita coba ya. Tadi kan 22 kali 28 ya. Ini 28 ya. 16 56 berarti 616 ya. 616 bagi 3 22 16 ini 25. Dua kali 3 16 25 ya. 205 ya. 205,3. Ya, 205,3. 205,3 kali Y2-nya 11 bagi 154 tambah 205,3. Nah, itulah titik beratnya. T dikali 154 kali 5 02 72 5 berarti 770 tambah 205,3 kali 11 ya. 11 berarti ini 3 masuk 205 dan 8 sekitar 225
komanya 1 ya. Ke 258 ya. 250. Bentar ya. Kita hitung dulu 205 kali 11. 11 berarti 205, 205. Nanti sekitar 2258,33. 22 sekitar itu ya. 2258,33 per tambah ini 154,3 tambah 154 359 ya, 359,3 ya hasilnya. Nah, tinggal dijumlahkan itu hasilnya kira-kira ya. Jadi titik beratnya kenapa hanya di ini ya, kita titik beratnya dari sumbu. Kenapa? Karena di sini sudah tinggal bagi 2. Kalau dia 14 berarti di sumbu X dia 7 cm. Karena dia tidak biasanya orang tidak menghitung di terhadap sumbu X, yang dihitung adalah terhadap sumbu Y. Oke. Titik berat ini dapat menentukan pembuatan benda-benda. Pembuatan benda-benda di sini untuk benda. Kita lihat benda tegar kemarin. Kalau benda tegar nanti bisa diaplikasikan untuk membuat gedung dan segala macam, dengan catatan keseimbangan benda ada kita pahami dulu apakah dia keseimbangan labil, stabil atau netral. Apa itu keseimbangan labil? Nah, keseimbangan labil dulu ya. Keseimbangan labil itu keseimbangan yang dialami benda jika dipengaruhi oleh gaya atau gangguan kecil, benda tidak akan kembali seperti semula posisinya. Kemudian keseimbangan stabil. Keseimbangan stabil adalah keseimbangan yang dialami benda jika dipengaruhi oleh gaya atau gangguan kecil akan kembali ke posisi semula. Dan yang ketiga adalah keseimbangan netral atau indifferent. Apa itu indifferent? Keseimbangan indifferent, keseimbangan yang dialami oleh benda jika dipengaruhi oleh gaya atau gangguan kecil, tidak mengalami perubahan kepada benda. Nah, kalau kita bisa definisikan kira-kira bentuknya seperti ini. Ini keseimbangan labil ya, diberi gangguan jatuh dia. Yang stabil diberi gangguan dia bisa kembali ke bentuk semula. Ini indifferent atau netral. Jadi kalau ini dia diberi gangguan, dia tidak mengalami perubahan posisinya. Nah, atau sebagai gambar yang lain bisa kita lihat, biasanya kalau labil, keseimbangan labil dia pada sebuah bola diletak di atas permukaan yang seperti itu. Kalau dia stabil, bolanya di sini. Kalau netral atau indifferent, kita bolanya di bidang datar. Gitu, kira-kira. Jadi kalau ibu mencontohkannya seperti ini, ya, ini keseimbangan labil, ini stabil, ini netral. Oke, itu saja untuk keseimbangan benda. Nah, silakan nanti pada soal-soal lebih banyak lagi diperhatikan contoh-contohnya, dan bisa materi titik berat ini kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.